Ibu mengganggu waktu Ibu sebentar. Boleh. Ini Ina CGP Angkatan 9 sedang mendalami modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Ina minta waktu Ibu untuk berbincang-bincang sebentar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan Ibu. Ya, baiklah Ibu. Di sini selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya, Ibu? Terima kasih ya, Firina. Di dalam permasalahan yang kita hadapi, memang setiap permasalahan yang ada akan kita identifikasi. Nah, untuk bisa mengidentifikasi ini, tentu kita punya panduan, punya pedoman. Masalah ini masuknya kemana. Nah, untuk hal tersebut kita di sekolah ini masing-masing guru itu memiliki buku kasus atau buku BK bimbingan dan konseling yang terbagi atas 4 poin. Dari yang 4 poin itu ada masalah sosial, masalah kepribadian, kemudian masalah akademik, kemudian juga masalah etika. Nah, dari poin-poin tersebutlah yang bisa nanti kita gunakan sebagai panduan mengidentifikasi masalah yang ada. Iya, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan di sini, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, untuk menentukan dalam pengambilan keputusan dengan permasalahan yang memang seperti dilema, kedua-duanya benar, susah kita memutuskan, itu kita perlu berkolaborasi. Kita perlu berkolaborasi dengan menarik atau mencari informasi tentang permasalahan yang ada. Apakah informasi itu kita dapatkan dari yang bersangkutan langsung, ataukah dari wali kelasnya, atau juga bisa dari guru mata pelajaran yang juga ikut membina anak. Dan tak kalah penting, kemungkinan juga kita akan menghadirkan orang tua dalam mencari informasi. Iya, jadi di sini yang penting komunikasi dan kolaborasi ya, Bu ya. Seterusnya, Bu, apa saja nih langkah-langkah atau prosedur Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Jadi setelah permasalahan itu kita temukan, masuk ke mana dia, apakah itu rujukan moral ataukah dilema etika, maka yang penting sekali dalam penyelesaian permasalahan itu langkahnya adalah adanya urung rembuk, adanya musyawarah, adanya kesepakatan. Nah, dihadirkan yang bermasalah dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita lihat kemana pergi arah permasalahan. Kemudian kita bicarakan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, barulah nanti permasalahan itu apakah memang hanya sampai pada guru kelas saja. Kalau sudah selesai tidak perlu diangkat ke atas, atau memang harus kita libatkan kepala sekolah, atau juga kita akan melibatkan orang tua atau komite. Iya, Bu. Baiklah, jadi selama ini selain komunikasi yang lancar, juga musyawarah juga penting dalam pengambilan keputusannya, Bu. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan dalam mengambil keputusan, apa saja nih yang menurut Ibu yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif sekali dalam kita mengambil keputusan adalah pertama kita mampu mengidentifikasi masalah ini. Setelah masalah itu teridentifikasi, kemudian informasi yang kita kumpulkan dengan fakta yang ada, itu akan menentukan kita apa langkah dalam penyelesaian. Nah, setelah nanti kita temukan fakta-faktanya, maka dengan adanya komunikasi yang baik, dengan berkolaborasi, maka terjadilah musyawarah dan kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara yang paling efektifnya Bu dalam mengambil keputusan. Nah, selama ini tentu selain ada yang paling efektif, tentu ada tantangan-tantangan Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira apa nih yang paling menantang bagi Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Tantangan yang sering kita temukan itu dalam mengambil sebuah keputusan adalah maunya
pihak yang bermasalah itu menerima kenyataan dari permasalahan yang dihadapinya. Kadang-kadang kan yang bermasalah ini tidak mau disalahkan, padahal dia memang dengan kenyataan yang ada, dengan bukti yang ada, memang pas dia itu bermasalah. Apalagi sudah melibatkan orang tua. Karena sikap si anak di sekolah belum tentu sama dengan yang di rumah. Kadang-kadang di sekolah memang dia rewel, banyak tingkah, dan di rumah dia sangat patuh. Itu juga tergantung dengan bagaimana si orang tuanya mendidik anak. Nah, itulah tantangan mungkin yang sering kita hadapi. Tetapi dengan adanya komunikasi yang baik, itu semua akan bisa kita atasi. Jadi kuncinya di sini komunikasi ya, Pak. Nah, tadi dalam mengambil keputusan, apakah Ibu menyusun jadwal tersendiri atau ada tempat tertentunya dalam mengambil keputusan Ibu? Ya. Kalau dari segi waktu untuk kita punya jadwal tersendiri itu tidak. Nah, tetapi kalau seandainya permasalahan ini memang perlu kita selesaikan langsung, itu diselesaikan langsung. Itu tergantung sebagaimana bentuk permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dengan tempat. Kalau permasalahan itu hanya lepas selesai hanya di pas tempat kejadian, tidak perlu kita bawa ke ruangan BK atau tidak perlu kita bawa ke ruangan kepala sekolah dan segala macam. Tapi kalau memang permasalahan ini memang membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya dan pengambilan keputusannya, itu baru bisa kita jadwal mungkin kapan pemanggilan orang tuanya, kapan pertemuannya, dan di mana mau kita selesai. Itu tergantung dengan permasalahan. Nah, dalam mengambil keputusan, Bu, tadi sudah ada yang paling efektif, kemudian ada tantangannya. Nah, apa saja nih yang menurut Ibu yang paling membantu baik seseorang ataupun faktor-faktor yang pokoknya yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Pengalaman yang sangat berharga bagi kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini adalah semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, yang kita selesaikan, akan semakin dewasalah kita berpikir. Jadi pendewasaan seseorang itu akan timbul dengan sendirinya apabila dia mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Iya, Bu. Jadi kedewasaan seseorang ini tergantung dengan bagaimana mereka menghadapi masalah yang timbul ya, Bu ya. Mungkin Ibu begitu banyak perbincangan kita yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat kita terapkan ya, Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga bermanfaat. Sama-sama Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Perkenalkan Pak, saya Fidina Rahayu, CGV Angkatan 9. Iya Bu. Kebetulan kami sedang mendalami modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Nah, untuk itu saya meminta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang gitu Pak. Baik Bu, terima kasih. Tidak apa-apa, silakan Ibu. Nanti mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti itu berguna bagi Ibu untuk pemahaman keputusan berbasis nilai kebajikan tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jadi langsung saja kita mulai ya Pak. Baik Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Baik Bu. Yang jelas kasus itu tidak akan terlepas dari kita. Baik itu di rumah, di sekolah, itu sudah pasti ada. Namun sebelum kita menyelesaikan kasus-kasus itu kita kelompokkan dulu. Kita identifikasi kasus-kasus itu, apakah itu kasusnya sepele atau kasusnya berat, itu yang pertama. Kemudian kita bisa kelompokkan juga itu apakah itu kasus sosial, kasus etika seperti yang Ibu sebutkan tadi, atau kasus akademik. Nah, jadi kita kelompokkan dulu, baru kita ambil langkah-langkahnya berikutnya. Nah, begitu Ibu. Iya Pak. Jadi terlebih dahulu kita harus kelompokkan kasus tersebut. Iya.
betul itu. Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Seperti yang kita sampaikan tadi Bu, Iya. bahwasanya kasus itu sudah pasti ada. Iya. Cuma kadarnya itu lagi atau kelompoknya itu bagaimana. Iya. Nah, yang jelas yang kita ambil keputusannya, semua masalah harus dikomunikasikan. Iya. Nah, siapa yang ada di sekolah kita atau siapa yang mungkin menyelesaikan masalah kita, terutama di sekolah. Iya. Nah, kalau di sekolah tentu ada kawan kita guru, kemudian ada anak mungkin yang mungkin bermasalah, Iya. ada orang tua anak yang bermasalah tadi. Kemudian tentu yang jelas faktanya tentu kita tentukan dulu Iya. apakah ada fakta atau tidak. Iya. Nah, apakah ada permasalahan atau tidak. Iya. Nah, baru nanti kita musyawarahkan. Yang jelas dikomunikasikan kepada mungkin kawan kita guru, kepala sekolah, komite, anak, dan semua orang-orang yang berkepentingan di dalam itu. Begitu Ibu. Iya Pak. Jadi di sini langkahnya itu dapat kita komunikasikan dengan Iya. semua rekan-rekan kita, semua yang rekan-rekan. terlibat ya Pak. Iya. Iya. Dan untuk selanjutnya apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, kita berarti kalau sudah mengambil langkah berarti masalahnya sudah ada, kan Iya. begitu ya, masalahnya sudah ada. Yang jelas kita yang pertama identifikasi masalah dulu. Iya. Nah, kemana masalah ini? Iya. Apakah itu akademik, apakah itu etika sosial, Sosial. sosial, etika moral, Iya. apalagi pokoknya berbagai yang sudah disebutkan tadi. Nah, dengan ada identifikasi itu tentu kita fakta apa yang timbul di sana? Iya. Apa fakta-faktanya sehingga timbul masalah ini? Iya. Nah, kan gitu. Setelah dapat fakta, kita cari pihak-pihak yang terkait. Iya. Misalnya ada masalah anak dengan anak, kita selesaikan ini. Atau perlu orang tua, atau perlu guru atau guru walasnya, wali kelasnya. Nah, kalau sampai masalah itu tidak perlu ke kepala sekolah, ya kita selesaikan dengan walas, dengan wali murid, dengan orang tua. Iya. Namun kita tidak menutup kemungkinan masalah itu atau etika moral itu yang mungkin sudah terlalu jauh, Iya. ya tentu kepala sekolah ikut di dalamnya. Nah, di sanalah kita mengidentifikasi tadi. Iya. Nah, kita selesaikan bersama dengan mencari jalan keluarnya, tentu dengan emosi yang stabil. Sebab itu hal penting yang harus kita kita kemukakan sehingga masalah etika moral tadi yang ada itu dapat kita selesaikan. Iya, bagus sekali Bapak. Jadi setelah kita identifikasi, kemudian kita cari bukti-bukti, dan kemudian kita musyawarahkan dan kita Iya. komunikasikan kasus-kasus tersebut ya Pak. Iya. Dan untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, tantangannya begini. Seperti yang kita apapun masalahnya pasti ada tantangannya. Iya. Nah, tapi bukan tidak ada kemudahannya. Nah, tentu tantangannya ada beberapa. Yang pertama kita bisa kutip kalau kita lihat di masyarakat ada pengaruh budaya, Iya. di mana ada keputusan itu bertolak belakang dengan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan emosi kita. Jika kita menyelesaikan suatu masalah, harusnya emosi dari seluruh yang ada di sana, apakah guru, apakah kepala sekolah, murid, kemudian orang tua, komite kalau perlu, itu harus emosinya stabil. Iya. Namun jika ada salah satu dari yang kita sebutkan tadi emosinya tidak stabil, apakah itu kepala sekolah sampai ke orang tua tadi, Iya. masalah itu tidak akan selesai. Itu kira-kira tantangannya. Artinya orang yang tidak stabil emosinya, ada salah satu dari yang kita sebutkan tadi emosinya tidak stabil, apakah itu kepala sekolah sampai ke orang tua tadi, Iya. masalah itu tidak akan selesai. Itu kira-kira
tantangannya. Artinya orang yang tidak stabil emosinya sulit menyelesaikannya. Jadi emosi di Ah, sini ya, Pak. emosi, ya, emosi. Nah, dari sekian langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada tantangannya, tentu Iya. ada yang paling efektif Iya. dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira apa nih menurut Bapak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, Pak? Iya. Baik Ibu, kalau yang efektif itu yang pertama harus kita tentukan dulu apa masalahnya. Iya. Kita identifikasi dulu. Iya. Nah, itu sangat menentukan sekali sehingga efektif apa yang akan kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, informasi apa yang ada dalam masalah itu. Iya. Ya, kita tanya kalau berhubungan dengan anak, kita tanya anak keduanya. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita panggil orang tua tidak terima kalau anaknya disalahkan. Itu misalnya, itu kalau urusan anak atau urusan yang lain. Jadi informasi harus tepat. Iya. Nah, itu. Kemudian kita harus berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dan tidak tertutup kemungkinan tadi emosi tadi. Nah, itu selalu ke depan. Iya, Pak. Dengan emosi yang tidak stabil, masalah itu tidak akan selesai. Jadi itu hal-hal yang efektif yang harus kita lakukan agar masalah itu dapat diselesaikan. Iya, Pak. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ada ini, Pak, apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus atau dalam mengambil keputusan memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Iya, baik Bu. Kalau jadwal yang jelas kita tidak ingin masalah. Iya. Siapapun orangnya kita tidak ingin masalah. Iya. Makanya tidak ada jadwal. Nah, jadi kalau seandainya terjadi masalah, nah sementara kita tidak jadwalkan, tentu kita identifikasi masalah, baru kita tentukan jadwalnya. Nah, kalau masalah itu harus diselesaikan hari itu, berarti kita kan tidak punya jadwal tadi. Kita selesaikan hari itu. Kita panggil mungkin kalau anak sedang bermasalah dengan anak, nah itu termasuk etika moral, kita selesaikan yang wali kelas dulu. Nah, kalau tidak selesai dengan wali kelas, kita sebagai kepala sekolah tentu tidak terlepas. Iya. Nah, kita panggil semuanya. Kita panggil orang tua. Nah, waktu itu harus diselesaikan. Namun ada kemungkinan masalah itu bisa kita tangguhkan besok. Artinya masalah yang timbul atau masalah yang ada tidak berpengaruh besar. Iya. Mungkin bisa kita temukan besok atau 2 hari lagi, atau orang tuanya tidak bisa didatangkan, tapi masalahnya tidak berat, mungkin kita tangguhkan 2 hari lagi, kita tangguhkan 1 hari lagi. Tapi dengan catatan orang-orang yang berkompeten tadi hadir di sana. Nah, baru kita tangguhkan. Tapi kalau masalahnya harus selesai hari itu, jangan kita membuang waktu karena itu akan menambah masalah nanti. Iya. Gitu. Jadi di sini tergantung kasusnya. Tergantung kasus. Nah, apa nih faktor-faktor yang selama ini yang dapat atau yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Membantu mengambil keputusan. Iya. Nah, sebenarnya yang dapat membantu mengambil keputusan itu diantaranya yang harus kita kedepankan emosi yang stabil. Nah, kalau emosi kita stabil itu sangat membantu pengambilan keputusan. Jadi semua yang ada bermasalah itu kalau emosi stabil sangat membantu kita. Iya. Tapi salah satu saja tidak stabil emosinya, mungkin guru, mungkin anak, mungkin orang tua, itu akan menghambat. Jadi tantangan bagi kita. Nah, jadi yang terdepan adalah emosi. Di samping itu fakta juga harus ada. Iya. Nah, fakta apa yang ditimbulkan? Kita tidak bisa menyalahkan anak saja, tetapi faktanya tidak ada. Iya. Nah, itu akan membantu kita atau mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Iya, Pak. Nah, ini pertanyaan pemungkasnya ini, Pak. Ya, baik, Nah, Bu. dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat kita petik nih dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan. Nih, kira-kira apa nih pengalaman yang dapat Bapak ambil dari keputusan Bapak mengambil keputusan? Baik, Bu. Untuk pengambilan keputusan itu kan memang berat. Iya. Nah, karena ada dilemanya. Iya. Tapi setelah kita lakukan
penyelesaian masalah itu, contohnya dilema etika tadi. Nah, apa yang dapat bagi kita? Yang pertama, kita bertambah dewasa, bahwasanya suatu masalah kita selesaikan, kita akan lebih bijaksana dari awalnya. Nah, misalnya sekarang kita ragu, tapi setelah kita melakukan itu, apa langkah yang kita lakukan, maka kita mengambil keputusan akan lebih bijaksana. Dan setelah itu, seperti yang disampaikan di awal tadi, kalau seandainya kita menyelesaikan suatu masalah, apapun bentuk masalahnya, maka emosi tadi ya harus kita kedepankan. Emosi yang stabil maksudnya harus kita kedepankan. Jadi yang kita dapat, kalau kita sudah menyelesaikan apa yang dapat kita petik, yang pertama usahakan emosi kita stabil, dan kemudian kita mengambil kebijakan itu harus lebih dewasa. Nah, itu kira-kira. Ya Bapak, sangat menarik sekali nih perbincangan kita hari ini Bapak. Begitu banyak pelajaran yang dapat saya petik dari Bapak. Mudah-mudahan saya juga dapat nantinya mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga keputusan yang diambil tepat nantinya ya Pak. Ya. Dan juga mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya dalam sehari-hari nantinya Pak. Semangat Ibu, tetap Iya, Pak. semangat CGP 9, semangat. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.